أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. Sadaqallahul azim. Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga, maka ketiga utusan itu berkata, sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Mereka penduduk negeri menjawab, kamu ini hanyalah manusia seperti kami, dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu hanyalah pendusta belaka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat Yasin, surat ke-36 ayatnya 13, 14 dan 15. Ini dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi hikmah bagi kita untuk mencintai sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaih. Ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan,
Dan ini adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ma asqalu minas samai wa ma awsa'u minal ardi wa ma aghna minal bahri wa ma ashaddu minal hajari wa ma aharru minan nari wa ma abradu minaz zamhariri wa ma amarru minas sammi. Faqala Aliyun radhiyallahu anhu al-buhtanu 'alal baraya asqalu minas samai wal haqqu awsa'u minal ardi wa qalbul qani'i aghna minal bahri wa qalbul munafiqi ashaddu minal hajari was sultanul jairu aharru minan nari wal hajatu minal laimi abradu minaz zamhariri was sabru amarru minas sammi wa qila an-namimatu amarru minas sammi. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, satu, apakah yang lebih berat daripada langit? Yang kedua, apakah yang lebih luas daripada bumi? Tiga, apakah yang lebih kaya daripada laut? Empat, apakah yang lebih keras daripada batu? Lima, apakah yang lebih panas daripada api? Enam, apakah yang lebih dingin daripada bulan? Tujuh, apakah yang lebih pahit daripada racun? Sayyidina Ali radhiyallahu an, beliau menjawab, satu, bohong lebih berat daripada langit. Dua, kebenaran lebih luas daripada bumi. Tiga, hati yang qanaah, sederhana, lebih kaya daripada lautan. Empat, hati orang munafik lebih keras daripada batu. Lima, raja yang dolim lebih panas dari api. Enam, meminta sesuatu dari orang yang kikir lebih dingin daripada bulan. Tujuh, sabar lebih pahit daripada racun. Tapi menurut satu pendapat, mengadu domba lebih pahit daripada racun. Tentang sanksi bagi orang yang suka mengadu domba, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, beliau bersabda, la yadkhulul jannata qattatun. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dan Abu Dawud. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba orang lain. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Laisa minni du hasadin wala namimatin wala kahanatin wala ananiyatin. Bukanlah umatku orang yang memiliki sifat hasud, suka mengadu dombakan orang lain, dukun dan orang yang egois. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim.
Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'inillah, biridhoillah, kami hadir kembali dari bumi kota baru, Drio Rejo Gresik, Baiti Jannati, amin ya rabbal alamin. Mengajak diri kami dan juga keluarga besar kami yang ada di kota Bojonegoro, keluarga besar kami yang ada di Sidoarjo, dan keluarga besar kami di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, Masjid Al-Falah Surabaya, dan juga para santri BCA di Islamic Center, kawan-kawan di MI Larangan, dan juga kawan-kawan kami di MTS Talun At-Tanwir, berikutnya juga di teman-teman PGAN Bojonegoro dan IAIN Surabaya. Mudah-mudahan doa-doa kami, kita semuanya, keluarga besar kami dan seluruh kaum muslimin, muslimat, pecinta Al-Quran, mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Allahumma arhamna bil Quran, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita bisa beristiqomah untuk senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqati, dan berhaqqa jihadi. Amin amin ya rabbal alamin. Perbuatan fujur adalah perbuatan yang buruk, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus kita jauhi, termasuk rofas, fusuk, jidal, berkata yang jorok, berbuat yang jorok, dan juga berbuat munafik. Dan jidal adalah pertengkaran, perdebatan yang akhirnya menjadi sebuah permusuhan. Ini harus kita tinggalkan. Mari kita berhijrah. Mudah-mudahan yang fujur menjadi jujur dengan mengkokohkan iman dan takwa kita. Surat Asy-Syam ayat 8-10 dan Al-Baqarah 197. Mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini mampu untuk mencintai Allah, mencintai Islam, mencintai Rasul dengan mencintai para sahabat-sahabat Nabi yang mulia, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seluruh para tabi'in. Termasuk tabi'in yang tua adalah Syekh Hasan Al-Basri dan kawan-kawan. Jadi marilah kita bersama-sama untuk memahami kitab-kitab yang telah disusun oleh para ulama-ulama kita khair pendahulu kita. Sehingga di akhir zaman ini kita senantiasa mendapatkan pegangan yang kokoh, pencerahan yang murni, sehingga kita bisa berinovasi untuk mengembangkan metode dakwah dengan cara yang baik, santun, dengan kekinian. Mudah-mudahan umat kini akan sambung dengan umat yang kono. Amin ya rabbal alamin. Menurut Imam Al-Ghazali rahimakumullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, tobat itu merupakan istilah yang terbangun dari 3 variabel, yaitu ilmu, keadaan, dan amal. Ilmu akan menghasilkan keadaan, dan keadaan akan menghasilkan amal. Semuanya merupakan sunnatullah yang tidak bisa kita ubah. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang namanya IIAII. Apakah itu? I adalah iman yang kokoh, I adalah ilmu yang bermanfaat, A adalah amal yang solih, I adalah ikhlas, dan I adalah istiqomah. Mudah-mudahan dengan IIAII kita mampu untuk beristiqomah alal birri wat taqwa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ilmu adalah mengetahui besarnya bahaya dari perbuatan dosa yang akan menjadi dinding pemisah antara seorang hamba dan seorang yang dicintainya. Apabila seorang mengetahui hal itu dengan baik, benar dan yakin, sehingga mengalahkan dorongan hatinya, pengetahuan itu akan menimbulkan kekecewaan di dalam hati, disebabkan hilangnya yang dicintai. Ketika hati merasa kehilangan sesuatu yang dicintainya, ia akan sakit. Lihat Al-Baqarah ayat 1-5. Hati yang sehat, hati yang kuat, hati yang waras, yang akan mampu menerima cahaya-cahaya Allah, dan dia mampu untuk mengobati hati yang mati dan hati yang sakit. Al-Baqarah ayat 6-7 adalah hati yang mati. Al-Baqarah 8-20 adalah hati yang sakit. Oleh karena itu marilah kita rasa apakah kita termasuk SMS, sehat, mati, atau sakit. Apabila jawabannya kita termasuk sehat, beriman dan beristiqomalah sampai kita sowan kepada Allah, sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hidupnya husnul, wafatnya husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Apabila hasilnya mati dan sakit, marilah kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan hidayah al-Islam dan taubatan nasuha dengan berucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan menggantikan seluruh perbuatan keji dan mungkar diganti dengan perbuatan yang baik dan benar. Lalu jika hilangnya sesuatu yang dicintainya itu adalah karena perbuatannya, ia akan merasa sedih atas perbuatan yang telah dikerjakan. Dengan demikian perasaan ini dinamakan nadam atau menyesal. Apabila perasaan sedih ini mempengaruhi dan menguasai hati, akan lahir dalam hati suatu keadaan yang lain yang disebut dengan keinginan atau irodah dan maksud untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan masa kini, masa lalu, dan masa yang akan datang. Inilah yang harus kita pikirkan. Inilah yang harus kita tafakuri, tadakuri. Masa kini, masa lalu, dan masa yang akan datang. Masa kini kita alami bersama-sama ini. Mudah-mudahan bumi ini yang kita tempati menjadi baiti jannati. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan masa lalu kita yang baik marilah kita pertahankan. Kemudian masa lalu kita yang jelek mari kita delete dengan bertaubatan nasuha, dan janganlah kita kembali lagi ke masa-masa lalu yang kelabu. Doanya ada di surat
Ali Imran ayat 8 dan 9. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Amin ya rabbal alamin. Dan masa yang akan datang adalah harapan dan permohonan kita agar kita mendapatkan SDA. Apakah itu SDA? SDA adalah selamat dunia akhirat. Buka surat Ali Imran ayat 185, Al-Baqarah ayat 201 sampai 202. Hindari jangan mencari dunia melulu, nanti dapatnya hanya dunia, setelah mati kasih diganti dengan laknat. Surat Al-Baqarah ayat 200. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Adapun kaitannya dengan masa sekarang adalah dengan cara meninggalkan perbuatan dosa yang melekat pada diri. Sedangkan hubungannya dengan masa depan adalah dengan cara bertekad untuk meninggalkan perbuatan dosa yang telah lalu hingga akhir hayat. Dan kaitannya dengan masa lalu adalah dengan cara memperbaiki dan menghukumi kesalahan jika memang keadaannya menerima hal tersebut. Dengan demikian ilmu adalah yang pertama dan ia merupakan titik awal dari segala kebaikan ini. Yang dimaksud dengan ilmu adalah keimanan dan keyakinan. Keimanan merupakan ungkapan dari pembenaran bahwa perbuatan dosa itu adalah racun yang mematikan. Sedangkan keyakinan merupakan ungkapan dari penegasan terhadap pembenaran tersebut, pengingkaran atas keraguan, dan memenangkannya terhadap hati. Di sini maka lahirlah cahaya atau nur keimanan yang menyinari hati dan mengobarkan api penyesalan. Hati pun akan merasa bersedih dengan bersinarnya cahaya keimanan. Hati akan mengetahui bahwa ia menjadi dicintai lagi oleh sesuatu yang dicintainya. Sebagaimana seorang yang tersinari oleh cahaya matahari, sedangkan ia tengah berada di tempat yang gelap. Cahaya matahari telah menyilaukan dirinya di tengah-tengah suasana mendung, lalu ia pun melihat sesuatu yang dicintainya sedang menuju jurang kehancuran. Akhirnya muncullah cahaya kecintaan di dalam hatinya. Ia menggerakkan keinginannya untuk mengetahui sesuatu yang terjadi kepada yang dicintainya. Ilmu penyesalan dan keinginan yang berkaitan dengan sikap meninggalkan pada masa kini, pada masa yang akan datang, serta memperbaiki apa yang telah terjadi pada masa lalu merupakan 3 proses berurutan yang akan melahirkan sesuatu, yaitu taubatan nasuha. Akan tetapi kebanyakan orang sering memutar istilah tobat terhadap rasa penyesalan saja. Mereka mengkategorikan ilmu sebagai sesuatu yang cukup diketahui, sedangkan sikap meninggalkannya itu dianggap sebagai hasil akhir dari rasa penyesalan tersebut. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau bersabda, menyesal itu adalah tobat. Penyesalan itu tidak akan lepas dari ilmu yang telah menghasilkannya dan dari tekad yang akan mengikutinya
Dengan demikian penyesalan itu harus diikuti oleh dua hal, yaitu hasilnya dan yang menghasilkannya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil adim. Lalu hikmahnya orang bertaubat itu apa? Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat. Seperti firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 222 dan juz 2. Jadi serba 2. Suratnya 2, ayatnya 222 dan ada di juz 2. Kita ingat bahwa Al-Quran itu diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Ini adalah hikmah yang diberikan Allah kepada kita. Oleh karena itu marilah kita syukuri dengan cara meningkatkan iman dan takwa dan berbagi ilmu pengetahuan dan berbagi harta benda kita. Mudah-mudahan kita mampu. Barakallahu fi ahlika wa malika. Amin ya rabbal alamin. Lanjutnya, lalu hikmah yang lain adalah bertobat akan membuat diri bahagia, sebab bertobat adalah membersihkan hati sehingga merasa lebih ringan, sama seperti beban dosa yang membuat terasa berat. Jadi dengan adanya kita ini bertaubat, maka seluruhnya akan menjadi ringan. Artinya kita akan mampu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik dan mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat. Lalu apakah syarat-syaratnya orang bertaubat? Adalah berhenti secara totalitas dalam melakukan dosa yang pernah ia kerjakan, tidak melakukan perbuatan yang memungkinkan hukumnya dosa atau sepadan dengan dosa yang pernah ia lakukan tersebut. Bersungguh-sungguhlah untuk menjalankan perintahnya setelah ia melakukan sholat taubat. Ini luar biasa. Jadi taubat ini sangat penting untuk senantiasa kita lakukan. Menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan, segera berhenti dari perbuatan maksiat yang telah dilakukan, bertekad tidak mengulangi dosa yang sama, membaca doa pengampunan atau doa taubat nasuha yang tercantum sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan hikmah dari taubat yang kita laksanakan. Menyesal, mereka harus merasa menyesal dan merasakan penyesalan yang mendalam atas tindakan-tindakan yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengulangi lagi dan memperbaiki diri dengan perbuatan-perbuatan yang berguna. Mudah-mudahan dengan istighfar dan taubat yang kita lakukan dan seluruh amal ibadah yang kita lakukan yang baik, mudah-mudahan mampu untuk menghapuskan segala kesalahan-kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, turunkanlah ampunan-Mu kepada kami dan kepada bapak ibu kami, kepada guru-guru kami, istri, suami, anak, cucu kami. Mudah-mudahan mendapatkan istighfar dan pengampunan dari-Mu ya Allah. Berikan kejayaan kepada seluruh kaum muslimin muslimat. Panjang umur bil barokah wa bitaatillah sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Doa-doa kami senantiasa untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami, dan juga para sahabat-sahabat guru di lembaga pendidikan Al-Falah yang sudah meninggal, bapak ibu wali murid yang sudah meninggal, anak-anak kami, siswa-siswi lembaga pendidikan Al-Falah yang sudah meninggal,
dan juga seluruh santri baca Al-Quran di Islamic Center di mana saja berada ya Allah, yang telah meninggalkan dunia ini dengan iman, presiden kami, para menteri kami, dan seluruh pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.